Bismillahirrahmanirrahim. Tapi setiap hal ada waktunya, hadirin. Setiap hal ada momennya. Allah masih kasih kita waktu, Allah masih kasih kita umur. Maka sholatlah menjadi kebebasan sesaat dari penjara dunia tersebut. Fastarihu biha la minha. Maka setiap waktu sholat adalah break dari penjara dunia. Bukan justru sebaliknya. Kita ingin cepat-cepat terbebas dari sholat. Sebagaimana ciri dari orang-orang munafik. Orang-orang beriman sebagaimana dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah. Salat adalah jeda, istirahat sejenak. Dari penjara dunia. Bukan justru dia merasa dipenjara ketika dia salat. Dan itulah orang-orang munafik, hadirin. Masih ingat firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 142? An-Nisa 142. Ketika Allah menceritakan bagaimana karakter dan sifat orang-orang munafik, baik laki-laki maupun wanita. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah, berusaha untuk bermain dengan Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan ketika itu terjadi, Allah yang membalas tipu daya mereka. Gak pernah berhasil dia. Bagaimana mungkin berhasil sedangkan Allah Al-Qawi, Allah yang Maha Kuat, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Aziz, Allah Al-Alim yang Maha Mengetahui. Mungkinkah dikecoh? Sebuah kelucuan dan kekonyolan yang dilakukan orang-orang munafik. Tapi begitulah mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan orang-orang munafik itu ketika mereka bangkit berdiri untuk mengerjakan sholat, mereka kerjakan dengan malas-malasan, hadirin. Yura'unan nas. Mereka ingin dipuji dalam sholatnya, dipuji oleh manusia. Mereka cari muka manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit saja. Hadirin, itulah orang munafik. Adapun orang beriman tidak, hadirin. Orang beriman mengatakan nusolli fanastarihu bisalatina. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, di saat kami sholat, kami merasakan istirahat yang nyaman dengan sholat kami. Kami merasakan tempat peristirahatan yang teduh dan nyaman dalam sholat kami. Di saat lisan mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, di saat itulah hati tegar menghadapi banyak masalah dan ujian. Karena ia meyakini bahwa ujian dan masalahnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hakim, yang Maha Bijak.
Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha menyayangi dia, maka maha suci Allah. Gak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang akan menghempaskan kita. Seberat apapun, pasti ada hikmah, pasti ada kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha bersih dari mentakdirkan sesuatu yang merusak kita. Oleh karena itu, nusalli wa nastarihu bi salatina. Ketika kami sholat, kami beristirahat dalam sholat kami dari tekanan-tekanan dunia tersebut. Mereka merasakan apa yang difirmankan oleh Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, mari kita break sejenak. Kita istirahat dengan sholat kita. Kita istirahat dalam sholat kita. Nabi SAW tidak mengatakan, wahai Bilal, kita istirahat dari sholat kita. Karena menganggap sholat itu beban. Nabi kita SAW juga bersabda, hadirin dan ibu sekalian, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah menjadikan penyejuk mataku itu dalam salatku, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman ju'ilat qurratu ainihi fis shalah فكيف تقير عينه بدونها وكيف يطيق الصبر عنها. Barang siapa yang menjadi nyaman, menjadi rileks, menjadi tenang ketika dia sedang sholat, sehingga sholat menjadi penyejuk matanya, maka bagaimana mungkin orang seperti itu sanggup ditenangkan dengan selain sholat? Gak mungkin. Orang kalau sudah nikmatin sholat, gak akan bisa ditenangkan dengan fasilitas dunia. Gak mungkin bisa ditenangkan dengan makhluk. Gak mungkin bisa ditenangkan dengan harta. Gak mungkin bisa ditenangkan dengan kecantikan, walaupun kecantikan pribadi. Gak mungkin ditenangkan hanya dengan kehadiran suami. Betul, suami adalah supporter yang luar biasa dalam hidup jika ia baik dan soleh. Tapi inti dari ketenangan itu adalah berzikir kepada Allah. Suami itu hanya mensupport agar kita benar-benar berzikir kepada Allah. Gak bisa dia ditenangkan dengan yang lain. Betul, kita mencintai anak-anak kita, tapi ketenangan sejati kita bukan pada mereka. Mereka adalah support system lagi-lagi, agar kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sudah mengingat
kepada Allah dan menikmati sholatnya, gimana dia bisa ditenangkan dengan cara lain? Wa kaifa yutiqu sabra anha, dan bagaimana mungkin dia bisa bersabar ketika dia dijauhkan dari sholatnya? Bagaimana dia bisa bersabar untuk tidak sholat? Gak bisa deh. Makanya itulah Nabi kita SAW dan para anbiya, jika ada masalah, sholat rakaatain. Nabi kita SAW, jika ada masalah, yang diingat adalah sholat. Bagaimana munajat kepada Allah, gimana ruku kepada Rabbul Alamin, gimana sujud kepada Rabbul, kepengen cerita aja sama Allah, ingin curhat kepada Rabbul Alamin. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya menceritakan kepedihanku dan kesedihanku hanya kepada Allah, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau sedang diuji dengan keluarga beliau alaihissalam. Orang yang seperti itu bagaimana bisa dipuaskan dengan cara yang lain? Gak mungkin bisa. Fasalatu hadzal hadir biqalbihi alladhi qurratu 'ainihi fi shalah hiya allati tas'adu wa laha nurun wa burhan. Salat orang-orang yang seperti inilah, salat orang-orang yang menghadirkan hatinya dan menjadikan salat sebagai penyejuk matanya. Salat itulah yang diangkat oleh Allah. Dan salat orang-orang seperti itulah menjadi cahaya dan petunjuk. Ingatkah kita apa yang dikatakan Nabi kita SAW tentang salat? Nabi kita, Nabi ibu sekalian sallallahu alaihi wasallam bersabda, wassalatu nur, dan salat adalah cahaya. Salat adalah cahaya, cahaya yang teduh, layaknya cahaya rembulan, yang menjadi simbol kenyamanan, ketenangan. Bukan cahaya matahari di siang bolong yang menjadi simbol panas dan terik. Tapi cahaya rembulan, hadirin, yang dinikmati, atau cahaya matahari pagi yang selalu kita kangenin dan rindukan. Cahaya matahari pagi ketika matahari terbit tuh nggak ada duanya, hadirin. Ia selalu ditunggu oleh banyak orang setiap pagi. Energi, spirit, itu matahari pagi. Itulah salat bagi orang-orang beriman. Dan kita tahu bahwa cahaya adalah petunjuk arah. Cahaya yang membuat mata ini bisa melihat. Cahaya yang membuat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecelakaan. Bayangkan
kalau kita berjalan tanpa ada cahaya sama sekali, sangat rentan jatuh, rentan menginjak sesuatu yang berbahaya, rentan tergelincir, rentan masuk lubang. Begitu juga dengan sholat, hadirin. Di saat kondisi kita lagi suntuk, lagi pelik, lalu kita ambil air wudhu, lalu kita bertakbir, takbiratul ihram, dan kita tenggelam dalam salat kita, disitulah kegelapan masalah itu pudar dan cahaya itu mulai berkembang. Sebelum sholat kita merasa mentok, merasa buntu, kita bingung mau kemana. Tapi sedikit demi sedikit itu terurai bersama dengan takbiratul ihram kita, doa iftitah yang kita baca, surat Al-Fatihah yang kita tilawahkan. Di saat kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Rabb, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Alhamdulillah adalah simbol bersyukur. Maka optimisme itu tumbuh lagi, hadirin. Karena sepekat-pekat kegelapan masalah, kita masih memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita nggak mungkin memuji Allah tanpa alasan. Memuji tanpa alasan itu ngejek, hadirin. Memuji tanpa alasan adalah nyinyir. Maka pada saat kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu karena kita yakin pasti ada cahaya, pasti ada solusi, pasti ada ibrah besar. Dan Allah berikan itu. Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, maka itu menanggalkan beban. Bukankah itulah konsep pertolongan? Kita sedang bawa belanjaan, tangan kanan dan tangan kiri penuh dengan barang, dan kita bawa tas ransel juga. Lalu ada sosok, ada orang yang mengatakan, saya bantu kamu ya. Maka di saat itulah kita tanggalkan tas ransel kita untuk dibawa oleh dia, dan kita berikan barang-barang yang ada di tangan kanan dan tangan kiri. Mungkin 1-2 barang yang kita pertahankan, tapi itu sangat jauh membantu kita, sangat jauh meringankan beban kita. Kalau itu pertolongan makhluk, lalu bagaimana pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah ketika ibu-ibu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merespon kita, hadirin. Allah menjawab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu-ibu nggak didiemin sama Allah, nggak dicuekin sama Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu Nabi SAW menyampaikan bahwa Allah menjawab,
Hadza baini wa baina abdi. Maka ayat ini setengah-setengah. Iyyaka na'budu itu untukku, wa iyyaka nasta'in itu untuk hambaku. Artinya aku akan tolong hambaku. Aku akan tolong hambaku. Allah gak akan biarkan kita dengan beban-beban kita, lalu membiarkan kita tersungkur karena beratnya beban itu, lalu kita hancur dan terpuruk selama kita sholat. Hadirin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, dan itu untuk Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan, dan ini untuk kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, ada harapan lebih besar dari itu? Pernahkah kita merasa butuh pertolongan seseorang, lalu kita hubungi dia, satu panggilan pertama nggak diangkat, panggilan kedua nggak diangkat, panggilan ketiga nggak diangkat, setelah panggilan ketujuh diangkat, itu kita belum bicara, kita udah senang. Hadirin, kita belum bicara, kita udah senang, karena harapan itu kembali terbuka. Padahal belum tentu dia bisa bantu kita, belum tentu dia bisa support kita, belum tentu dia bisa mengurai masalah-masalah kita. Kalau itu makhluk dengan makhluk, bagaimana dengan Rabbul Alamin? Allah berfirman, wallahu ghalibun ala amri. Allah itu mengalahkan segala pihak kalau Allah sudah menginginkan sesuatu. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Gak ada yang bisa melawan Allah. Gak ada siapapun yang bisa mengatakan tidak kalau Allah sudah bilang ya. Hadirin Allah muliakan. Maka salat yang menjadi cahaya dan petunjuk. Dan ini yang kita harapkan bersama-sama. Bukan hanya sekedar gerakan, bukan hanya sekedar ucapan, tapi kosong akan makna. Oleh karena itu, marilah kita perjuangkan salat kita, hadirin. Libatkanlah hati kita dan rasakan apa perbedaannya. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan pernah tahu rasanya. Yang disampaikan oleh Al-Alama Ibnul Qayyim rahimahullah bukan ilusi, bukan asumsi, tapi kenyataan. Marilah kita camkan hal tersebut. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup sampai di sini, dan semoga Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin hari ini tidak ada sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan tambah sedikit sesi ini di pertemuan yang akan datang, insyaallah ta'ala. Terima kasih banyak kepada jamaah sekalian dan ibu-ibu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu nafi kepada kita,
Dan coba kita terapkan ilmu kita pada pagi hari ini atau siang hari ini, dan rasakan perbedaan dan perubahan dalam hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Di usia berapa kita mulai menyadari bahwa ada tugas besar yang kita emban di dunia ini? Terlepas apapun kondisi dari diri kita, Allah tuh kasih taufik saya untuk sadar apa yang harus saya perjuangkan. Saat merasa begitu lemah dengan kondisi fisik saya selama bertahun-tahun. Menjadi tuli sejak usia balita tuh gak mudah, sunyi, dan sepi sekali. Saya pernah ngerasa sulit banget untuk mendapatkan akses pendidikan yang setara. Atau bahkan sulit untuk sekedar sholat karena minimnya akses pada saat itu. Gimana saya bisa sholat berjamaah dengan khusyuk? Saya gak bisa dengar apa-apa. Gimana saya bisa mengenal Allah dengan segala rahmatnya? Kita sama-sama tahu bagaimana rasanya jauh dari Allah. Apalagi saat menghadapi ujian hidup. Banyak banget pikiran negatif yang datang dan malah mengarah ke putus asa. Saat kuliah saya memohon, ya Allah, saya tuh gak pengen macem-macem. Saya cuma pengen bisa bermanfaat. Bantu saya ya Allah untuk bisa memahami ilmu-Mu dan mengajarkan ke teman tuli lainnya. Kenapa? Karena banyak banget teman tuli yang gak mengenal Allah, gak paham cara sholat dan beribadah lainnya, sehingga gak tahu tujuan hidup mereka tuh apa. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya untuk belajar di Jepang dengan beasiswa. Di Jepang, saya melihat akses belajar untuk difabel itu sangat-sangat terbuka. Lalu Allah kasih nikmat saya belajar bahasa isyarat di Australia. Lalu mendirikan sekolah untuk teman tuli dan ikut mendesain bahasa isyarat untuk memudahkan mereka belajar agama Islam dan mengenal Allah dan para Rasulnya. Islam tuh luas banget, rahmatan lil alamin. Dari ujian-ujian itu saya sadar Allah tuh sayang banget sama saya. Allah kuatkan saya, jadikan saya terus bergantung kepadanya. Ujian tuh bukan soal hebatnya kita menyelesaikan masalah, tapi seberapa kuat kita tetap bergantung kepadanya. Saya sadar apa tugas saya. Sekolah ini tuh mungkin warisan kecil yang akan terus saya perjuangkan. Saya berharap Allah akan mudahkan saya mendampingi dan memberikan akses bagi teman-teman tuli untuk mengenal Allah melalui bahasa isyarat dan mendapatkan keberkahan. Semoga generasi tuli seterusnya itu mempunyai akhlak yang benar-benar baik seperti Nabi Muhammad SAW. Betul-betul ilmunya itu ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi bisa keluar dari kegelapan yang ada di dunia ini. Semoga Allah kumpulkan saya dengan orang-orang yang berhati murni, yang tulus memperjuangkan visi besar kami. Jadi nanti ketika saya sudah berpulang, mereka akan melanjutkan perjuangan ini. Insya Allah. Saya yakin banget Allah selalu mudahkan orang-orang yang jujur dalam perjuangan mencari ridhonya.